Aku pernah mencintainya sepenuh hati, tapi sekarang dia memanggilku anak, dan ini adalah ceritaku. Aku masih ingat betul aroma hujan sore itu. Aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi dedaunan. Aroma yang dulu selalu membawaku pada satu kenangan indah. Saat pertama kali aku jatuh cinta. Tapi kali ini, aroma itu menusuk dengan rasa yang berbeda. Pahit, getir, dan menyesakkan. Namaku Arka, 27 tahun, seorang arsitek yang sudah bertahun-tahun merantau, sibuk dengan proyek-proyek yang menguras waktu dan tenagaku. Aku jarang pulang, bukan hanya karena pekerjaan, tapi juga karena hubunganku dengan ayah tidak pernah benar-benar hangat. Sejak ibu meninggal, ayah jarang di rumah. Lalu beberapa tahun lalu, beliau menikah lagi. Aku tidak pernah bertanya siapa istrinya, tidak pernah tertarik mencari tahu. Dalam pikiranku itu adalah kehidupan pribadinya. Sampai sebuah undangan datang ke mejaku. Undangan pernikahan ayahku sendiri. Hari itu aku pulang. Rumah yang dulu penuh kenangan masa kecil kini terasa asing. Cat temboknya berganti warna. Halaman yang dulu penuh bunga kini dipenuhi pot-pot besar dengan tanaman baru yang rapi. Terlalu rapi. Aku mengenakan setelan jas hitam sederhana, membiarkan rambutku sedikit berantakan karena terburu-buru dari bandara. Saat pintu terbuka, waktu seperti berhenti. Mataku membeku, nafasku tercekat. Di ambang pintu berdiri seorang wanita dengan kebaya putih gading. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya begitu cantik tapi pucat. Dan di matanya ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar. Arka? Suaranya bergetar, seakan ia juga tak percaya. Aku mengenalnya. Terlalu mengenalnya. Dia adalah Nayara, wanita yang selama 3 tahun pernah menjadi pusat hidupku. Wanita yang dulu berjanji akan menungguku saat aku pergi melanjutkan kuliah di luar kota. Wanita yang suatu pagi menghilang tanpa kabar, meninggalkan hatiku yang hancur berkeping-keping. Dan kini, dia berdiri di depanku mengenakan kebaya pengantin, menggandeng lengan ayahku. Ayah? Suaraku nyaris tak terdengar. Ayah tersenyum bangga, seakan tak menyadari badai yang bergemuruh di dadaku. Arka, ini istri baru ayah. Namanya Nayara. Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Aku mencoba tersenyum, entah untuk siapa, untuk ayah, atau untuk diriku sendiri yang sedang berusaha terlihat tenang. Tapi senyum itu terasa seperti topeng yang pecah-pecah. Di dalamnya, ribuan pertanyaan berdesakan. Bagaimana mungkin? Kenapa dia? Sejak kapan mereka saling mengenal? Dan yang paling menghantui, kenapa dia tidak pernah menghubungiku selama ini? Sepanjang acara pernikahan itu aku seperti terjebak dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Pandangan kami saling bertemu beberapa kali, lalu menghindar dengan cepat. Ada banyak kata yang ingin kuucapkan tapi lidahku keluh. Yang paling menyakitkan adalah tatapan matanya. Dulu, tatapan itu penuh kehangatan, penuh janji yang tak terucap. Kini yang tersisa hanya kegugupan dan rasa bersalah. Dia seperti orang yang ingin berlari tapi kakinya diikat oleh sesuatu yang tak terlihat.
Musik pernikahan terdengar nyaring, tapi di telingaku hanya ada degup jantungku sendiri. Orang-orang tersenyum, memberi ucapan selamat, memuji pasangan pengantin yang katanya serasi. Tapi yang kulihat hanya kontras tajam antara senyum palsu Nayara dan tatapan dingin ayahku yang sesekali mengawasinya, seakan memastikan dia tidak melakukan kesalahan. Malam itu aku tak bisa tidur. Semua bayangan masa lalu kembali. Tawa kami di kafe kecil dekat kampus, tatapan matanya saat hujan turun, genggaman tangannya di halte bus, janji-janji yang kini berubah jadi abu. Aku bangkit dari ranjang berjalan menuju taman belakang rumah. Udara dingin menusuk kulit, aroma tanah basah masih terasa. Dan di sanalah aku melihatnya. Nayara duduk sendirian di bangku taman, mengenakan sweater tipis, menatap kosong ke kolam kecil di depannya. Cahaya lampu taman membuat wajahnya terlihat pucat, matanya berkaca-kaca. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, lalu memberanikan diri. "Kamu?" Suaraku nyaris berbisik. "Kenapa?" Dia menunduk, bahunya bergetar halus, tangannya saling meremas seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Arka, aku..." Kalimatnya terputus saat suara pintu rumah terbuka. Ayah keluar. Langkahnya mantap memanggil Nayara dengan suara yang terdengar seperti perintah. "Masuk, Nayara. Udah malam, gak baik buatmu." Nadanya suaranya tegas, tapi di matanya ada kilatan yang sulit kuartikan. Nayara menoleh ke arahku sekali lagi. Pandangannya seperti ingin berkata banyak, tapi bibirnya terkatup rapat. Dia berdiri, berjalan menuju ayah, meninggalkanku di taman dengan rasa penasaran yang membakar. Aku berdiri kaku di sana, melihat punggung mereka menghilang di balik pintu. Dan malam itu, aku membuat satu keputusan. Apapun yang terjadi, aku akan mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Aku akan tahu kenapa wanita yang dulu kucintai kini menjadi istri ayahku, dan entah kenapa, jauh di dalam hati, aku takut pada jawaban yang akan kutemukan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam neraka yang dibungkus dengan senyum sopan. Aku tinggal di rumah itu sementara, karena ayah memintaku membantu mengawasi renovasi bagian belakang yang akan dijadikan galeri lukisan milik Nayara. Setiap pagi, aku melihatnya di dapur. Rambutnya tergerai sebahu, apron putih membalut tubuhnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat menyapaku. Di mata orang lain dia mungkin terlihat seperti istri yang sempurna. Ramah, rapi, pandai memasak, dan selalu menjaga tutur kata. Tapi di mataku, setiap senyum itu seperti lembaran tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Ada kegugupan di matanya, seperti seseorang yang hidup dalam sangkar emas. Aku berusaha menjaga jarak. Tidak ada alasan untuk terlalu dekat dengannya. Selain fakta bahwa aku pernah mencintainya mati-matian, tapi semakin aku berusaha menghindar, semakin banyak hal yang justru membuatku memperhatikannya. Cara dia menunduk setiap kali ayah berbicara, cara dia mengukur nafasnya ketika sedang berada di meja makan, dan yang paling aneh, dia tak pernah bicara tentang masa lalunya, seolah hidupnya baru dimulai di hari pernikahan itu. Siang itu, saat aku sedang berdiri di lorong dekat tangga, aku mendengar suara dari balik pintu kamarnya. Pintu itu sedikit terbuka, cukup untuk membuat suaranya terdengar jelas. Nada bicaranya lirih, nyaris seperti berbisik. Aku gak kuat lagi. Dia ada di sini setiap hari. Aku takut rahasia ini terbongkar. Hatiku langsung terpaku. Rahasia?
Rahasia apa yang membuatnya ketakutan seperti itu? Aku menahan nafas mencoba mendengar lebih banyak, tapi suara langkah kaki terdengar dari dalam, membuatku buru-buru mundur ke ruang tamu. Beberapa detik kemudian dia keluar dengan wajah tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tapi aku tahu kata-kata itu nyata dan sekarang tertanam di kepalaku. Sore itu, saat ayah sedang keluar untuk urusan bisnis, aku sengaja menunggu momen ketika Nayara sedang sendirian di dapur. Aroma tumisan bawang memenuhi udara dan dia sedang sibuk memotong sayuran. Aku bersandar di ambang pintu mengamati gerakannya. "Kenapa kamu menikah sama ayah?" tanya aku tiba-tiba. Pisau di tangannya berhenti bergerak. Dia menatapku lama, matanya seperti mencoba mencari alasan untuk mengusirku. "Apa kamu benar-benar mencintainya?" lanjutku. Kali ini dengan suara lebih pelan. Dia menunduk, bibirnya bergetar. "Bukan pilihan, Arka. Aku dipaksa." Kata-kata itu keluar seperti beban yang selama ini dia tahan. Dadaku terasa sesak. "Dipaksa? Maksudmu?" tanyaku. Mencoba menahan nada suaraku agar tidak terdengar terlalu mendesak. Dia menggeleng pelan. "Tolong, jangan tanya lebih jauh. Lupakan masa lalu kita. Itu sudah berakhir." Tapi bagaimana mungkin aku melupakan sesuatu yang telah mengubah hidupku? Kata-katanya seperti cambuk yang justru membuatku semakin ingin tahu. Dan di malam yang sunyi itu, kenangan kembali menghantamku tanpa ampun. Aku ingat 3 tahun lalu kami berdua di halte bus. Hujan mengguyur deras. Dia memegang tanganku, matanya menatapku lekat-lekat. "Apapun yang terjadi, aku akan menunggumu," katanya. Dengan suara penuh keyakinan, aku percaya padanya. Aku pergi merantau dengan hati yang tenang karena aku pikir ada seseorang yang akan menanti kepulanganku. Tapi keesokan harinya, dia hilang. Nomornya tak aktif, rumah kontrakannya kosong, semua jejaknya lenyap begitu saja. Aku kembali ke masa kini dengan rasa sakit yang sama seperti dulu. Malam itu, aku berjalan ke ruang kerja ayah. Di sudut meja, ada laci yang tak pernah terkunci. Tanganku gemetar. Aku membukanya berharap menemukan jawaban. Dan di sanalah aku melihatnya. Foto pernikahan ayah dan Nayara. Mereka berdiri berdampingan, senyum tipis di wajah Nayara yang terlihat seperti paksaan daripada kebahagiaan. Aku membalik foto itu. Ada tanggal di sana dan sebuah catatan kecil yang membuat jantungku berdegup kencang. Selesai. Hutang lunas. Apa maksudnya hutang lunas? Apakah ayah membantu keluarganya lalu menuntut balasan dengan pernikahan ini? Atau ada hal lain yang lebih buruk dari itu? Belum sempat pikiranku menyusun jawaban, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menutup laci dan berdiri tegak. Pintu ruang kerja terbuka dan ayah berdiri di sana. Matanya tajam mengarah kepadaku. "Sedang apa kamu di sini?" Suaranya rendah, tapi mengandung ancaman. Aku mencoba tersenyum berkata bahwa aku hanya melihat-lihat. Dia tidak berkata apa-apa, tapi pandangan itu seperti peringatan bahwa aku tidak seharusnya mencampuri urusannya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Nayara tentang dipaksa, suara teleponnya yang menyebut rahasia, foto dengan catatan aneh di belakangnya, semuanya berputar di kepalaku seperti teka-teki yang potongannya tercecer. Lalu, menjelang dini hari,
aku mendengar suara samar dari halaman belakang. Aku mengintip dari jendela kamar. Di bawah cahaya lampu taman, Nayara berdiri bersama seorang pria yang tidak kukenal. Berbicara dengan nada cemas. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi kulihat dia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada pria itu. Jantungku berdegup kencang. Siapa pria itu? Apa isi amplopnya? Dan yang paling mengganggu, kenapa Nayara terlihat begitu ketakutan? Aku menutup tirai perlahan, menarik nafas panjang. Satu hal kini jelas, rahasia yang dia sembunyikan jauh lebih besar dari yang aku duga. Dan aku harus siap, karena mengungkapnya mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu udara terasa menyesakkan. Tatapan ayah yang menembus seperti pisau membuat tubuhku seketika kaku. Nayara mundur setengah langkah, menunduk dalam seakan berusaha menyembunyikan wajahnya. Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata yang bisa menjelaskan situasi ini tanpa memancing amarah ayah lebih jauh. Tapi bagaimana mungkin? Apapun yang kuucapkan pasti terdengar seperti alasan. Aku tanya sekali lagi, Arka. Apa yang kalian lakukan? Suara ayah terdengar rendah, tapi penuh ancaman. Ayah, ini gak seperti yang ayah pikir, ucapku pelan. Mencoba tenang, tapi aku tahu dari nada suaranya, amarah itu hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Nayara membuka mulut, mungkin ingin menjelaskan, tapi ayah mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu masuk kamar sekarang, perintahnya, dingin dan tak terbantahkan. Nayara menatapku sebentar, seolah meminta maaf lewat matanya, lalu berjalan cepat ke kamar. Tinggal aku dan ayah berdiri berhadapan di ruang kerja itu. Kamu pikir aku ini bodoh? Tanya ayah sambil mendekat. Nafasnya berat seperti berusaha menahan diri. Dari awal aku tahu kalian punya masa lalu, tapi aku diam. Aku pikir waktu akan membuat kalian melupakannya. Ternyata aku salah besar. Aku mengepalkan tangan. Ayah, Nayara, diam, bentaknya. Suara itu menggema di seluruh rumah. Kamu gak punya hak untuk memanggil dia seperti itu lagi. Dia istri aku sekarang. Dan aku gak akan biarkan anakku sendiri merusak rumah tanggaku. Perkataan itu menancap di dadaku seperti paku panas. Aku menatap ayah, mencoba mencari sedikit pengertian di wajahnya. Tapi yang kulihat hanya kecurigaan dan kemarahan. Malam itu berakhir tanpa ada kata maaf, tanpa penjelasan yang utuh, hanya tatapan saling mengunci penuh peringatan yang tak terucap. Hari-hari berikutnya berubah jadi medan perang yang sunyi. Ayah seakan sengaja mengawasi setiap gerak-gerikku. Setiap kali aku berbicara dengan Nayara, walau hanya sekedar bertanya soal makan malam, tatapan ayah selalu mengintai. Aku tak lagi bebas berjalan di rumah ini. Suatu sore, saat aku kembali dari lokasi proyek renovasi, aku mendapati Nayara duduk di teras belakang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku ingin menghampirinya, tapi langkahku terhenti. Kulihat secari kertas di tangannya. Dia buru-buru meremasnya ketika menyadari kehadiranku. Apa itu? Tanyaku pelan. Bukan apa-apa, jawabnya cepat, tapi suaranya bergetar. Aku menatapnya, mencoba menebus kebohongan itu. Nayara, kita sudah terlalu banyak diam. Aku gak tahan lagi. Kalau kamu masih menyimpan sesuatu, aku harus tahu. Dia menggeleng, bibirnya bergetar, tapi air matanya menetes juga. Arka, ini bisa membahayakan kamu. Aku gak mau. Biar aku yang putuskan, potongku.
Dengan ragu, dia membuka genggamannya. Di sana ada surat bertulis tangan. Tulisan itu jelas bukan miliknya. Aku mengambilnya dan mulai membaca. Jika kamu buka mulut, semua orang akan tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu. Dan saat itu, bukan hanya kau yang akan hancur. Tanganku gemetar. Siapa yang mengirim ini? Dia menatapku lekat-lekat lalu berbisik, orang yang membuat aku menikah sama ayahmu. Kata-kata itu membuat jantungku berdetak semakin cepat. Rasa penasaran bercampur kemarahan membuncah. Siapa? Tanyaku tegas. Dia membuka mulut, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Wajahnya langsung pucat. Masuk cepat, bisiknya. Kami buru-buru berpisah. Ayah muncul dari pintu belakang menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Besok kamu ikut aku ke kota. Ada urusan, katanya singkat. Aku mengangguk, tapi pikiranku bergejolak. Ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan di rumah ini, dan entah kenapa aku merasa besok adalah awal dari terkuaknya rahasia itu. Malamnya aku tak bisa tidur. Kata-kata di surat itu berputar-putar di kepalaku. 3 tahun lalu, itu berarti saat Nayara menghilang dariku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa seseorang mengancamnya sampai seperti ini? Tepat menjelang subuh, aku mendengar suara pintu pelan-pelan dibuka. Aku keluar dari kamar mengintip dari balik dinding. Nayara keluar dari rumah, berjalan cepat ke arah pagar samping. Aku mengikutinya diam-diam. Dia bertemu seseorang di luar pagar, sosok laki-laki tinggi dengan jaket hitam. Mereka berbicara cepat. Suaranya terlalu pelan untuk kudengar, tapi kemudian laki-laki itu memberikan sebuah amplop besar padanya. Aku terpaku. Nayara menatap amplop itu lama, lalu memeluknya ke dada. Saat dia berbalik dan melihatku berdiri beberapa meter darinya, wajahnya seketika pucat pasi. Arka, kamu ngikutin aku? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku melangkah mendekat. Kamu mau jelasin? Atau aku yang cari tahu sendiri? Dia memandangku lama lalu berkata lirih, kalau kamu tahu isinya, hidup kita gak akan pernah sama lagi. Dan sebelum aku sempat menjawab, suara mobil ayah terdengar di kejauhan. Makin mendekat, Nayara buru-buru berlari masuk rumah, meninggalkanku berdiri di luar dengan rasa penasaran yang semakin membakar. Aku tahu, apapun yang ada di amplop itu, kebenarannya akan mengubah segalanya. Pertengkaran itu pecah seperti bom yang meledak di ruang tamu. Suara bentakan ayah menggema menusuk ke telingaku. Kamu itu tidak tahu diri, Arka. Aku sudah membesarkan kamu, memberi makan, memberi tempat tinggal, tapi inilah balasanmu. Menggoda istriku sendiri. Nadanya dingin, tapi setiap kata terasa seperti cambuk. Nayara berdiri di antara kami. Wajahnya pucat dan matanya merah berair. Bukan begitu, Mas. Tolong dengarkan dulu penjelasan aku, pintanya dengan suara gemetar. Tangannya bergetar saat mencoba meraih lengan ayah, tapi ayah menepisnya kasar. Diam. Aku sudah cukup mendengar semua ini, sudah jelas. Aku maju selangkah, mencoba menahan diri agar tidak membalas dengan nada tinggi. Ayah, dengar dulu. Kami tidak. Kamu pikir aku bodoh? Potongnya cepat, lalu melempar sebuah map tebal ke meja. Map itu terbuka, kertas-kertas di dalam berserakan. Salah satunya terlihat jelas di hadapanku,
lembar hasil tes DNA. Ayah menatapku penuh kebencian. Biar kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, Arka. Dan biar kamu mengerti kenapa Nayara ada di rumah ini. Aku memungut lembar itu dengan tangan bergetar. Di sana tertulis jelas, hitam di atas putih, bahwa kecocokan DNA antara aku dan ayah adalah 0%. Mataku beralih padanya mencoba mencari penjelasan apa maksud semua ini, tanyaku. Suaraku bergetar antara marah dan bingung. Ayah tersenyum miring. Senyum yang lebih mirip sayatan di wajah. Maksudnya sederhana. Kamu bukan anak kandungku. Ibuku, wanita yang kamu banggakan itu, dulu meninggalkanku demi pria lain. Dan tahu siapa pria itu? Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Nadanya merendah tapi terasa seperti racun. Ayah Nayara. Rasanya dunia berhenti berputar. Suara hujan di luar yang sejak tadi samar tiba-tiba terdengar jelas seperti dentuman. Aku menatap Nayara yang kini memegangi mulutnya. Air mata jatuh tanpa henti. Tidak, Arka, aku tidak tahu apa-apa soal ini, katanya terbata. Ayah kembali bicara. Nadanya puas melihat reaksi kami. Keluarga kalian menghancurkan hidupku. Ibuku pergi membawa anak dari pria lain. Kamu dan meninggalkan aku dengan rasa malu. Jadi aku balas. Aku bantu keluarga Nayara yang terlilit utang lalu menikahinya. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin melihat wajahmu hancur seperti sekarang. Kata-katanya menusuk jantungku lebih dalam daripada pisau. Jadi semua ini, pernikahan, utang, bahkan Nayara di rumah ini, hanyalah bagian dari permainan dendam yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Aku berbalik menatap Nayara. Meski rasa cintaku padanya masih kuat, di kepalaku berputar fakta bahwa kami terikat masa lalu keluarga yang busuk dan kelam. Tapi sebelum aku sempat bicara, Nayara memelukku erat di depan ayah. Aku ingin pergi, Arka. Aku tidak tahan lagi. Aku takut kalau aku terus di sini, aku akan hancur. Bisiknya di telingaku. Suaranya penuh getaran. Aku menutup mata mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Kalau begitu, kita pergi malam ini juga. Ayah tertawa pendek, tawanya hambar. Silahkan, pergilah seperti ibumu pergi dulu. Tapi ingat, dunia ini kecil, Arka. Aku akan selalu tahu di mana kalian berada. Kata-kata itu membuat darahku dingin. Tapi tekadku sudah bulat. Malam itu, tepat saat hujan turun deras, aku dan Nayara membereskan barang seadanya. Tidak ada koper besar, hanya tas punggung dan keberanian yang rapuh. Kami melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Setiap langkah kaki kami di atas jalan basah terasa berat seperti menginjak masa lalu. Angin malam menusuk kulit, tapi genggaman tangan Nayara memberiku sedikit hangat. Hujan menempel di wajah kami, mengaburkan air mata yang tak terbendung. Rasanya seperti kembali ke titik awal 3 tahun lalu saat kami duduk di halte bus, berjanji saling menunggu. Bedanya, kali ini tidak ada janji, tidak ada kata selamanya. Kami berjalan berdampingan menuju halte yang sama. Lampu jalan memantulkan bayangan kami yang panjang di aspal. Aku tidak tahu kemana tujuan kami. Yang aku tahu hanyalah kami meninggalkan semua yang telah meracuni hidup kami. Ketika bus datang,
kami naik tanpa bicara. Di dalam bus, kursi-kursi kosong terasa asing dan aroma hujan menempel di udara. Nayara bersandar di bahuku, matanya terpejam. Tapi aku tahu pikirannya tidak tenang. Aku menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah yang berlalu dan menyadari bahwa kebebasan ini datang dengan harga yang mahal. Kehilangan segalanya. Beberapa jam kemudian, bus berhenti di sebuah terminal kecil di luar kota. Kami turun, dan udara dingin menyambut. Aku menarik nafas panjang, mencoba merasakan arti kata bebas. Tapi di dadaku, yang terasa hanyalah kekosongan. Nayara menatapku, bibirnya bergetar seperti ingin bicara, tapi ia menunduk. Aku tahu, di kepalanya sama sepertiku. Masih ada luka yang belum kering. Kami berjalan tanpa arah, membiarkan kaki yang memutuskan kemana harus pergi. Mungkin besok atau lusa, kami akan menyesali ini. Mungkin suatu hari nanti kami akan sadar bahwa meninggalkan bukan selalu jalan terbaik. Tapi untuk malam ini, hanya ada satu hal yang kupikirkan. Setidaknya kami memilih keluar dari lingkaran dendam itu, meskipun harus menanggung beban yang tidak akan pernah hilang. Dan ketika langkah kami semakin jauh dari terminal, di tengah rintik hujan yang mulai mereda, aku menyadari bahwa cerita kami tidak berakhir dengan pelukan atau ciuman. Tidak ada senyum lega, tidak ada kebahagiaan seperti di novel-novel romantis. Hanya dua hati yang sama-sama hancur, berjalan beriringan, mencoba mencari arti baru dari kata hidup. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton ceritanya. Bagaimana menurut kalian kisah perjalanan cinta Arka dan Nayara? Kita nggak tahu endingnya seperti apa nanti. Sengaja memang plot twistnya dibuat seperti ini. Jika kalian tidak ingin ketinggalan update selanjutnya cerita novel romantis langsung tamat versi channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.